Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia. Hari Rabu tanggal 30 November, akhir bulan. Besok sudah masuk Desember. Mudah-mudahan seluruh sahabat-sahabat GSN senantiasa diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan bertemu dengan orang-orang yang baik serta dapat menjadikan keberkahan dimanapun kita berada. Amin Allahumma amin. Baik, di sini kita akan tampilkan satu buah golok cacah nan tajam luar biasa. Perhatikan, sarung kulitnya premium, tebal banget, tebal model cetekan. Sudah dikasih tali untuk lubang di bawahnya, sudah dikasih tali aksesorisnya. Ini cantolannya cukup ya buat ikat pinggang Betawi juga masuk, dan modelnya ini lipatan dari sini langsung menuju ke cetekan sini untuk sebagai pengaman supaya aman. Nah, model sarungnya seperti ini, cetekan pengunci bilah. Cara mengambilnya seperti ini ya, tidak dibiarkan begini. Kalau dibiarkan begini ditarik, nanti bagian sininya akan terputus, terkena mata bilahnya. Jadi diamankan, diginikan kah atau diamankan begini saat ditarik, atau dengan jari sebelah kiri, terserah. Bilahnya seperti ini, modelnya kopak rawing full tang. Konstruksinya full tang, dijepit dengan gali sono keling di pin 3, 1, 2 penguat, dan nomor 3 yang ujung sini ngeplong. Mungkin mau ditambahkan tali barangkali biar kuat. Kalau ditambahkan tali nanti kan bisa diikatkan di lingkar pergelangan tangan kita, digenggam begini lebih kuat. Nah, katanya sih begitu. Pemain Idul Kurban juga saya, jadi kan ya untuk cacah menyacah ini atau seset menyeset juga sama saja sebenarnya, sama saja. Tapi kalau untuk sembelihan kita masih bisa belajar di luar Idul Kurban, yaitu di RPH sembelihan. Mau skill kayak apa gitu kan, tarik murni atau dorong tarik atau dorong saja seperti itu. Terus pakai dural. Selanjutnya perhatikan, ini indah banget sebenarnya, pengerjaannya sangat detail. Di bawah rikaso nih ada seperti ini, ada lubang yang unik banget lubangnya. Nah, ini bisa tali dari sini masuk ke sini, bisa barangkali sih mau ditambahkan. Terus di punggung bilahnya ini, di sini ada seperti ini tebal. Selanjutnya dari rikaso ditarik ke atas sampai sini, baliknya juga demikian, dari rikaso tarik ke atas. Selanjutnya finishingnya mirrornya diperhatikan sendiri, mirrornya spring steel, perhatikan nih seperti ini ya. Nah, terus selanjutnya lagi di sini mata bilahnya diperhatikan. Untuk mata bilahnya ini kan micro bevel ya. Micro bevel itu biasa peruntukannya, digunakannya agar ketika membentur benda keras dia lebih kuat.
karena kalau dibuat flat seperti sembelihan pasti rompal, pasti cibing. Contoh chopper yang kemarin lusa saya review, dari materialnya baja bohler itu ya mungkin bukan masalah di tempering atau tidak, tapi karena peruntukannya cacah itu ya, golok cacah, baik bentuknya chopper, bentuknya model golok seperti ini dan lain sebagainya, bentuknya ngotak atau bagaimana, itu kalau mata bilahnya flat maka sudah bisa dipastikan ketika membentur benda keras seperti bambu, kayu, apalagi kayu yang keras itu pasti ciping, pasti itu, nggak peduli material apa. Nah, mata bilah yang terpenting. Kalau dibuat seminimal mungkin mikro bevel ya, mikro bevel, apalagi konvek seperti kapak itu kan konvek. Nah, itu lebih kuat lagi, dibuat tulang-tulang iga, kayu-kayu segini, iga itu gas sapi kan segini. Nah, itu kuat. Tapi meskipun kuat, tim kami juga berpesan untuk hati-hati ketika membacokkannya, ketika menebas sebuah tulang itu juga ada ilmunya, tidak ditunggel kalau bahasa Jawanya, tidak didar langsung, tapi agak nyamping kiri, nyamping kanan, sedikit nyudut, seperti kalau menebas bambu posisi berdiri begini, tidak begini, tapi agak miring ke bawah, tidak begini ya. Itu supaya mata bilah ini tidak berbenturan langsung dar gitu, meskipun micro bevel ya. Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Terus selanjutnya, kebanyakan micro bevel dan konvek itu kan tidak tajam, tapi dia kuat. Dan yang flat pasti tajam ya, bisa dikatakan tanda kutip untuk sembelihan itu sudah pasti tajam. Tajamnya juga kan terukur ya, tajam sembelihan yang bagaimana kan begitu. Tajamnya itu tajam yang bagaimana, tapi nanti dibahas yang di sisi lain lagi. Kita membahas tentang kapak, cacah, golok cacah dan sebagainya, tentang alat media untuk menebas benda-benda keras gitu ya. Seperti ini, dari jauh sudah kelihatan kalau ini micro bevelnya ada ya kan, micro bevelnya ada, sama seperti yang kemarin kita review, tadi malam kita buatkan tutorial cara mengasah. Barangkali ada yang masih belum menonton, silahkan dicek video sebelumnya. Nah, ini pisau sembelih Tramontina, pisau pabrikan. Nah, ini sudah kelihatan kalau mata bilahnya micro bevel. Ini jenis pisau yang mata bilahnya micro bevel, tapi ini bisa ngebelah tisu. Nah, ini bisa ngebelah tisu. Oke. Karena memang untuk sembelihan dan lebih kuat itu. Untuk sembelihan ketika menghantam atau berbenturan dengan tulang, dia lebih kuat kalau micro bevel. Nah, selanjutnya bagaimana dengan golok cacah tulang ini? Oh, belum diukur ya? Belum diukur. Kita ukur dulu. Ini keren, dia gede, lega, modelnya ideal banget, apalagi model sarung. Jadi kita bisa memasukkan, bekerja, membantu tim Riario, tim huru hara untuk mengerjakan pasca sembelihan seperti nyeset, nyacah, cak dan seterusnya. Materialnya baja spring steel. Spring steel itu adalah baja bekas yang tidak teridentifikasi dari material baja apa. Nah, kalau sub 9 adalah baja per baru, dari spare part kita beli baru di tempat, beda ya. Sama-sama pernya, tapi kalau spring steel itu yang tidak teridentifikasi. Kalau misalkan, oh ini per Delman, oh ini per Hardtop, per Jeep apa nggak tahu ya, tapi per Jeep ini. Nah, atau oh ini Jeep Willys, yang itu Jeep nggak tahu. Nah, kalau per Jeep yang tidak tahu dari per Jeep apa, Land Rover atau Wangroll apapun, maka tetap kita tulis per Jeep.
karena ada nilai historinya yang akan mengangkat produk ketika sudah jadi sebuah bilah, akan terangkat dengan embel-embel chip tadi. Komposisi daripada per chip itu lebih bagus ketika sudah jadi bilah, itu tajamnya dapat, kerasnya juga bagus, nah dan seterusnya. Ini karena material baja spring steel, kita ukurnya bilahnya saja, panjang bilahnya saja. Untuk panjang bilah 31 cm, cukup lega di pangkal 3,8 dan terlebarnya 4,5 cm, 4,5. Ketebalannya di sini mencapai 6 mili. 6 mili guys, tebalnya. Mantep banget. Sekali lagi saya sampaikan bahwasanya ini micro bevel ya, ada micro bevelnya, tapi kerennya ini bisa ngebelah tisu. Kerennya, perhatikan untuk ketajam ini. Set ini. Nah, terbelah, halus. Nah ini, saya akhirnya berpikir begini, waduh, ini setelah kita perhalus ketajamannya untuk cacah ini, kehalusannya bisa sampai slice tisu, apa nggak sayang kalau dipakai gitu. Sudah mirror, sudah setajam ini gitu. Sayang banget kalau dipakainya. Dan ada sedikit keraguan ketika ditanya ini mampu nggak cacah-nyacah ini iga sapi atau yang tulang-tulang sapi itu. Pasti ada keraguan, waduh. Alasannya sayang aja, janganlah sayang, padahal takut rompal. Ya kalau rompal di servis bisa. Ketajamnya seperti ini, masya Allah. Sembelihan tajamnya, intinya sembelihan ini. Tajam sampai slice tisu, tidak hanya di kertas ya. Kalau di kertas sudah biasa kita, di kertas kresek itu sudah biasa. Orang kalau masih menanyakan tentang ketajaman slice tisu, terus coba di kresek, coba di kertas, itu berarti nggak nyimak video-video sebelumnya. Nah ini, kalau di tisu sudah halus, maka di kertas pun lembut ya. Ini kertas bekas seperti ini, lembut banget pastinya. Di kresek pun demikian. Dan beberapa waktu lalu sudah saya ulas tentang kresek, tentang slice kresek. Kenapa tidak slice kresek? Gitu. Sudah kita ulas. Silahkan disimak videonya. Kelembutannya seperti ini ya. Oke, silahkan. ini kemarin tuh kayaknya ada beberapa piece ya, tapi kok cuman nongol satu gitu ketika kita bongkar. Nanti biar dicari yang ready aja, ini satu ini yang ready, yang lain nanti barangkali ada, tapi kayaknya sih kemarin dulu yang seperti ini ada 3 atau 4, terus yang model golok ada lagi, chopper satu, yang model-model full tang untuk golok juga banyak, tapi tebas ya, bukan cacah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon dimaafkan. Akhirul wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.